warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adik-adik masih semangat belajar? Kenapa? Lapar. Nah, nanti ada waktunya ya buat KBG. Sekarang kita belajar dulu ya. Jadi sebentar kita saya absen dulu ya untuk mengecek siapa aja yang aktif. Rahman Padi, Aisyah, Dera, Makanya tadi, Mila, Muhammad Arif. Ini ke izin. Oh iya. Muhammad Huda, Muhammad Rizky, Nisa, Nina, Raka, Rey, Satria ada, kemudian Sofia. Termakan yang udah hadir hari ini bisa kembali ke sekolah ya seperti biasa. Pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Surat pribadi ya, surat pribadi. Kalau fungsi surat adik-adik untuk apa? Jadi alat komunikasi dan tulis ya. Jadi fungsi surat adalah alat komunikasi. Alat komunikasi. Nah ini jauh kita sebelum ada handphone ya atau smartphone, kita untuk berkomunikasi dari instansi ke pribadi maupun dari instansi ke instansi adalah dengan menggunakan surat ya. Nah kalau yang suratnya dari perorangan ke perorangan itu maksudnya surat pribadi ya, karena enggak formal ya, karena bukan dari instansi ke instansi. Nah baru kalau instansi ke instansi itu merupakan surat formal ya, atau surat resmi ya yang kita ketahui. Pertemuan minggu lalu adik-adik sudah bisa analisa surat pribadi. Ada apa aja strukturnya yang ada dalam surat pribadi? Apa aja? Disimak dulu. Ya. Ada apa aja? Bagian-bagiannya. Yang ada yang ditanya adalah bagian-bagian. Tanggal. Nah betul. Ada tanggal surat. Dan ada apa lagi? Alamat. Betul. Nah, alamat penerima surat. Betul. Ya. Yang kata ada penerima surat. Kemudian ada apa lagi? Sebelum isi ada apa? Salam pembuka. Kemudian ada apa lagi? Isi. Nah, isi daripada surat. Sesudah isi ada apa? Paragraf penutup. Kemudian yang ke-6 penutup. Baru yang terakhir apa? Penulis ya, penulis surat. Nah, ini adalah strukturnya atau bagian-bagiannya ya yang ada dalam surat pribadi. Nah, sementara untuk surat pribadi adalah strukturnya seperti ini bisa dipahami nggak? Pas waktu minggu lalu sudah ya? Jadi sudah bisa menulis isi surat pribadi ya. Kemudian kalau bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah apa? Bahasa sehari-hari ya. Jadi bukan bahasa yang formal. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Yang kurang dimengerti silakan bertanya. Boleh. Yang pengen ditanyakan apa? Dwi, cukup? Aisyah bisa dipahami kan? Bisa. Ina bisa? Bisa. Ini kalian bisa? Bisa. Mudah bisa? Bisa. Selanjutnya tentang surat
resmi. Kalau ada adik sudah tahu ya arti dari surat pribadi. Sekarang tentang surat resmi. Di sini siapa yang tahu arti daripada surat resmi? Surat resmi adalah surat yang bersifat formal, resmi ya. Nah, atau resmi. Di sini ada yang pengen mencontohkan? Iya Pak, surat Apa? undangan pernikahan. Nah, kalau itu surat dari ini apa namanya? Surat pribadi ya. Kalau surat undangan pernikahan itu surat pribadi. Nah, kemudian ada apa lagi yang selanjutnya? Contoh? Rapat sekolah. Surat rapat sekolah, betul. Paspor. Surat rapat sekolah. Nah, misalkan dari pihak sekolah ke orang tua. Nah, rapat tentang membahas kenaikan kelas, contohnya ya. Yang selanjutnya surat apa? Surat dari desa ya. Misalkan dari desa ke sekolah ya. Bisa ke warga bisa ya. Karena desa ini adalah merupakan instansi atau lembaga ya. Nah, kemudian surat undangan apa? Nikah enggak ya. Itu bersifat pribadi ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Di dalam sekolah ada yang namanya apa? Organisasi. Nah, namanya apa? Yang pas waktu OSIS. Nah, OSIS. Ini kalau misalkan ada rapat OSIS, maka harus mengirimkan surat ya. Nah, ini OSIS ini membuat surat. Kita menginfokan misalkan pengen tentang rapat OSIS bisa ya. Mengundang seluruh anggota. Nah, misalkan karena OSIS ini merupakan organisasi. Lamaran termasuk surat resmi ya? Surat lamaran. Nah, betul. Jadi adik-adik sudah paham ya bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi. Karena ditulis untuk lembaga atau instansi ya. Meskipun yang membuatnya adalah kita ya sebagai pelamar. Sampai di sini bisa dipahami mengenai surat resmi, arti daripada surat resmi? Bisa. Ya. Selanjutnya kita ke struktur surat resmi. Ada apa aja? Yang paling pertama apa? Nama lembaga atau surat ya. Nama lembaga surat. Kemudian yang selanjutnya apa? Ada apa? Sudah nama lembaga surat apa? Tanggal ya. Dan ada apa lagi? Alamat surat ya. Nah, alamat tujuan surat ya. Dan ada apa lagi? Surat. Kemudian ada lampiran ya atau yang dilampirkan. Kemudian ada tentang hal ya atau ini surat ini tentang apa? Dan itu paragraf pembuka. Kemudian ada apa lagi? Isi betul ya. Kemudian ada apa lagi? Sesudah isi penutup. Ya, ada apa lagi? Paragraf penutup. Sudah kan ini? Salam. Paragraf pembuka, isi, salam penutup. Ya, salam penutup. Nah, ada apa? Penulis. Nah, biasanya kalau yang surat resmi ini yang nulisnya ini adalah lembaga atau instansi ya. Kemudian ini untuk bahasa yang ada diketahui ya. Kalau dalam bahasa surat resmi ini atau surat formal ini harus
baku ya atau formal. Mengenai surat resmi bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Di sini Bapak ada LKPD. Nah, akan adik-adik dituliskan berkelompok ya, boleh berkelompok ya. Nah, ini kemudian ini ya. Nah, jadi ikut sama ini ya. Iya. Nah, ya betul. Ini sama ini ya. Ini udah sama ini berak sama yang ini. Nah, yang ini. Silakan dikerjakan ya. Jadi ditulis ini yang terdapat dalam surat ini apa? Nah, silakan. Iki coba Pak. Nah, betul. Yang ini. Ya. Iya, betul. Yang itu. Doi ikut sama ini ya. Ya, silakan. Ayo ikut juga. Untuk Ini kan Ina sama Setia. Nah, silakan. Dan yang itu. Nah, yang itu. Jadi sama seperti tugas yang kemarin ya. Nah, betul. Silakan. Ini kalau misalnya surat ini ditulis nama. Jadi menjelaskan tentang apa aja yang ada dalam surat ini ya. Misalkan yang menulis siapa, isinya tentang apa. Nah, betul. Nah, betul. Ya, betul. Ditulis kelompoknya ya. Saya bagi ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Ditulis nama anggotanya ya. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3, silakan ditulis. Nah, kelompok 3 ditulis nama anggotanya. Sama kelompok 4 ditulis nama anggotanya, silakan. Ayo semua. Oke, selamat mengerjakan ya. Yang sudah boleh dikumpulkan silakan. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Nanti ya, sebentar lagi. Kelompok 2 siapa? Satria ya? Iya, tapi tidak ada kelompok. Oh iya. Namanya siapa? Dwi, Ira sama ini bisa ya? Oke. Udah sama siapa? Dera. Ini juga salah. Nah, oke. Berarti sudah semua ya? Sekarang sudah jam berapa? 9.45 ya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Bapak harap untuk pertemuan kali ini adik-adik sudah bisa ya mengenai materi surat resmi ya. Surat resmi apa? Surat yang ditulis dari instansi ke instansi maupun dari instansi ke orang ya atau pribadi. Nah, disebut surat resmi atau surat formal. Nah, untuk contohnya sekedar mengingatkan yang pas waktu tadi apa? Surat lamaran bukan? Ya. Kemudian apa? Surat rapat ya. Rapat untuk OSIS ataupun rapat dari instansi sekolah ya. Misalkan ada kenaikan kelas ya. Kemudian untuk struktur atau bagian adik-adik sudah mengetahui ya. Nah, Bapak harap adik-adik bisa paham ya mengenai surat pribadi kemudian surat resmi ya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini.
Sekian dari Bapak.